Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Ya, halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Green, dimanapun Anda berada, terima kasih, senang sekali dalam spesial talk show New Mahoni Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Kita kembali berjumpa untuk membicarakan isu dinamika dan problematika pembangunan lingkungan hidup yang terjadi sepanjang waktu di Indonesia dan secara khusus apa yang terjadi di Provinsi Riau pada umumnya. Dan kita bersama dengan narasumber seperti biasa, multi stakeholder, kita ingin melihat perkembangan informasi data terkait dengan tantangan, capaian, dan keberlanjutan agenda kebijakan restorasi gambut sebagai sebuah terobosan untuk mengembalikan fungsi kawasan dan hidrologis gambut. Dan sahabat Green, Anda bisa mendengarkan seperti biasa di laman streaming radio kita di www.greenradioline.id atau bisa mendengarkan di aplikasi streaming YouTube kita di pencarian Green Radio Line. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Oke, hari ini senang sekali karena kita cukup lengkap membahas restorasi gambut, mulai dari lembaga non-strukturalnya ada BRG, Badan Restorasi Gambut, dan sampai juga dengan kepala desa ya, salah satu desa di wilayah ekosistem gambut di Bagan Melibur, wilayah Kabupaten Meranti. Nah, sahabat Green, langsung aja kita sapa satu persatu narasumber kita, ada siapa saja. Nah, dari Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia ada Bu Mirna selaku Deputi Edukasi Sosialisasi dan Restorasi Gambut Republik Indonesia ya. Kita sapa. Assalamualaikum Bu Mirna, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Razam. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan juga sudah bergabung bersama kita mewakili Kepala Dinas LHK Provinsi Riau ya. Ada Mbak Rizda selaku Kepala Seksi Restorasi Gambut di LHK Provinsi Riau. Kita sapa. Assalamualaikum Mbak Rizda, apa kabar? Oke, mikrofonnya bisa diaktifin Mbak Rizda. Mewakili Bang Murad. Ya, terima kasih Bang Jali atas undangannya. Ya, baik, juga sudah bergabung sama kita akademisi dari Universitas Riau, ini udah malang melintang juga bicara soal gambut, ada Dr. Arifuddin. Assalamualaikum Bang Arif. Ya, halo Bang Arif, bisa dengar suara saya? Oke. Ya, baik, sudah bergabung sama kita. Waalaikumsalam. Oke, baik, dan juga sudah bergabung bersama kita salah satu peneliti dari Pantau Gambut Indonesia, ada Mas Agil. Assalamualaikum Mas Agil. Waalaikumsalam Bang. Oke, dan juga sudah bergabung bersama kita dari Kepala Desa ya, ada Bang Isnadi, Kepala Desa Bagan Melibur. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam Bang. Oke, baik, sudah disapa semua. Oke, hari ini kita ingin berbicara dengan durasi yang tidak panjang, tapi mudah-mudahan banyak informasi yang kita bisa dapat terkait dengan tantangan, capaian, dan keberlanjutan ekosistem gambut. Ya, informasi umumnya seperti yang kita ketahui sahabat Green ya, melalui Perpres nomor 1 tahun 2016 ya, yang ditugasi oleh Presiden, dibentuklah lembaga non-struktural BRG untuk mengerjakan sekitar 2,4 juta ya di 7 wilayah prioritas untuk memulihkan dan mengembalikan fungsi kawasan dan fungsi hidrologis gambut. Nah, tentu kita tahu berbagai macam strategi ya, mulai dari rewetting, revegetasi, dan revitalisasi. Nah, tentunya kita ingin tahu seperti apa capaiannya. Untuk memulai ini, kita kasih kesempatan Bu Mirna secara informatif mungkin bisa menyampaikan mungkin yang berkenaan dengan statistik capaian dulu. Sejauh apa sampai dengan tahun kelima ini Bu, capaian restorasi gambut kita secara nasional? Ya, baik, terima kasih Bung Jali, Ibu Bapak, para narasumber sekalian, dan juga pendengar Green Radio yang berbahagia. Saya senang sore hari ini bisa bertemu dan menyapa Ibu dan Bapak sekalian, sekaligus juga untuk melaporkan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Jali tentang capaian restorasi gambut. Meskipun masih belum bisa diberikan angka-angka final karena sekarang masih di dalam proses. Tapi paling tidak sebagai sebuah gambaran umum, saya bisa memberikan beberapa informasi. Pertama, tadi sudah disebutkan bahwa target restorasi gambut itu ada 2,67 juta hektar di 7 provinsi. Provinsi Riau adalah yang terbesar targetnya, yaitu 997 ribuan hektar. Jadi hampir
1 juta hektar Oke. dari target restorasi gambut. Dari luasan itu, sebagian besar memang berada di area konsesi. Jadi 800 ribuan hektar lebih itu berada di area konsesi, 600 ribuan hektar ada di konsesi kehutanan, dan sekitar 217 hektar, 217 ribuan hektar itu ada di area konsesi perkebunan. Sampai dengan akhir tahun lalu kami telah bekerja banyak di area non konsesi, khususnya melalui kegiatan-kegiatan yang tadi disebutkan 3R. Dan ini pelaksanaannya diselenggarakan melalui mekanisme tugas pembantuan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau. Ya. Kalau kita lihat dari angka, sebenarnya areal di luar konsesi itu hanya 100 ribuan hektar. Dan sampai dengan akhir 2019 itu sudah 78 ribuan hektar yang telah dilakukan intervensi. Jadi masih tersisa 25 ribuan hektar, dan itu dikerjakan di tahun 2020. Saya kira nanti dari Dinas LH Riau bisa memberikan jabaran apa yang telah dilakukan di tahun 2020 ini pada area sekitar 25 ribuan hektar. Tapi paling tidak gambaran umumnya adalah kegiatan 3R masih tetap dilakukan, ditambah kemudian pemeliharaan pada infrastruktur yang telah dibangun. Nah, sementara itu untuk areal-areal di areal konsesi, fungsi dari BRG ini di dalam Perpres 1/2016 disebutkan adalah melakukan supervisi. Fungsi itu ada di bawah kedeputian yang saya pimpin, dan edukasi, sosialisasi, partisipasi, dan kemitraan. Artinya apa? Artinya kegiatan supervisi yang dimaksudkan itu adalah bagian dari edukasi. Ini harus clear saya sampaikan di awal, karena banyak sekali kekeliruan cara pandang terhadap fungsi supervisi dari BRG ini. Jadi supervisi BRG ini bukan pengawasan. Supervisi bukan pengawasan, Bukan tapi pengawasan. edukasi. Ini harus jelas ya, bukan pengawasan, karena fungsi pengawasan itu ada di kementerian lembaga dan juga dinas-dinas terkait. Ya, jadi fungsinya itu adalah bagian dari edukasi. Oleh sebab itu yang kami lakukan itu adalah memberikan bimbingan teknis dan memberikan dampingan kepada pemegang konsesi agar dapat menjalankan restorasi sesuai yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, saat ini sejak 2018 sebenarnya kami bekerja di area-area konsesi perkebunan sebagai bagian dari MOU antara BRG dengan Kementerian Pertanian, di mana secara total ada sekitar 555 ribuan hektar areal target restorasi yang berada di areal konsesi perkebunan. Dan sampai dengan November itu telah diberikan asistensi teknis pada lebih kurang 96% areal tersebut. Dan untuk Riau sendiri bahkan lebih tinggi lagi, jadi sudah ada 98% areal konsesi perkebunan yang para pemegang konsesi termasuk pengelolanya, manajernya telah terlibat di dalam kegiatan asistensi teknis yang diberikan oleh BRG. Nah, selain itu, saya juga ingin menyampaikan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh BRG di dalam pelaksanaan kegiatan restorasi gambut ini menempatkan intervensi di tingkat tapak di mana desa menjadi subjek pentingnya. Jadi nanti ada Bung Isnadi, saya kira nanti bisa menceritakan juga karena Desa Bagan Melibur adalah salah satu dari Desa Peduli Gambut. Kami punya program Desa Peduli Gambut yang sampai dengan September tahun ini itu ada 624 desa yang telah didampingi baik oleh BRG maupun bekerja sama dengan LSM ataupun private sector. Sekarang juga jumlahnya terus bertambah karena banyak sekali kemitraan-kemitraan yang telah kami lakukan untuk pemberdayaan desa. Riau itu ada 154 desa dan kelurahan yang masuk ke dalam program DPG melalui berbagai macam skema. Jadi skema APBN, kemudian skema kemitraan dengan LSM, dan skema kemitraan dengan sektor swasta. Nah, apa saja yang dilakukan di dalam DPG itu banyak hal, tapi saya ingin menegaskan di sini karena waktu yang sangat singkat. Yang penting di dalam program DPG itu adalah mengintegrasikan kegiatan-kegiatan restorasi gambut ke dalam perencanaan pembangunan desa. Ini untuk pertama menjadikan sekali lagi desa sebagai subjek.
Jadi desa bukan sekedar sebagai lokus dari aktivitas, bukan lokus dari proyek. Yang kedua, saya juga ingin mengatakan dengan pengintegrasian ini, maka sebenarnya institusionalisasi dan juga sustainability dari program itu diharapkan bisa terjadi. Jadi sekalipun tidak ada BRG lagi, maka kegiatan restorasi gambut di desa tetap bisa berjalan karena telah terintegrasi dengan rencana pembangunan desa. Dan sangat membanggakan, tahun lalu saja itu dari desa-desa yang didampingi, mereka sudah memasukkan ke dalam RPJM desa atau RKP desa, dan bahkan mengalokasikan APBDes-nya untuk kegiatan pendukung restorasi gambut. Sekitar 16 miliar kalau saya tidak salah ingat, yang telah dialokasikan oleh desa-desa tersebut. Jadi itu hal yang saya kira penting. Nah, jadi strategi kami adalah untuk melakukan integrasi. Jadi supaya kegiatan restorasi ini tidak berhenti pada apa yang dilakukan oleh BRG, tapi tetap betul-betul bisa dijalankan oleh pemerintah daerah, pusat provinsi ataupun kabupaten serta desa. Di desa kita telah banyak bekerja. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana di provinsi dan kabupaten kota itu juga bisa menyambung hal yang sama. Saya kira ini jawaban yang akan bisa diberikan oleh teman-teman dari Pemda Riau. Saya kira demikian. Baik, Bu Mirna, cukup komprehensif. Tapi satu pertanyaan juga terkait dengan keberlanjutan sustainability dari program-program ini. Tentu butuh pedoman secara teknis, butuh pedoman secara kebijakan, dan kita tahu ada mandatori ya dari PP 57 soal rencana. Kita tahu rencana restorasi ekosistem sudah dibuat BRG sebutlah secara temporer, tapi kan rencana yang komprehensif juga dibutuhkan untuk keberlanjutan itu. Nah, mungkin Bu Mirna juga bisa sounding di sini sudah seberapa rigidkah dan sudah seberapa siapkah rencana restorasi perlindungan ekosistem gambut secara nasional itu sudah bisa dikonvergensi ke tingkat kabupaten ataupun kota? Sebenarnya dengan RPJM nasional 2020-2024 yang sekarang ada, itu semua sudah terintegrasi. Kegiatan restorasi gambut itu sudah masuk di dalam RPJM nasional. Bahkan kegiatan berbasis desa pun sekarang namanya Desa Mandiri Peduli Gambut. Itu sudah masuk ke dalam RPJM nasional. Nah, tugas sekarang bagi kita semua adalah untuk menerjemahkan itu ke dalam RPJM daerah dan ke dalam RPJM desa. Itu saya kira kalau bicara dari sisi perencanaannya ya. Oke. Baik, saya ingin ke DLHK, ada Mbak Rizda. Halo Mbak Rizda, bisa dengar suara saya Mbak Rizda? Oke, baik, seperti yang disampaikan Bu Mirna tadi, ada skema kebijakan ya melalui tugas pembantuan dan mekanisme-mekanisme lainnya. Mungkin bisa juga diupdate seperti apa di Provinsi Riau, khususnya capaian-capaian restorasi gambut yang telah dicapai melalui skema tugas pembantuan. Mbak Rizda, silakan. Ya, Assalamualaikum, terima kasih Mas Jali, Bang Jali, Bu Mirna izin, dan Bapak narasumber yang lain. Jadi tugas pembantuan restorasi gambut di Provinsi Riau ini memang mulanya didatangkan dari terbentuknya tim restorasi gambut daerah pada tahun 2017, itu sudah revisi yang kedua, dan pada tahun 2018 dimulailah tugas pembantuan ini. Pak Gubernur mendelegasikan ke DLHK sebagai dinas teknis terkait dan juga sebagai sekretariat RGD. Nah, capaian kita sampai saat ini dari 2018 sampai 2020 memang agak signifikan di 3R. Tetap kita melaksanakan 3R. Seperti R1 yang kita kenal dengan rewetting, dan kita ada pembangunan skat kanal dan sumur bor, di mana kita sudah sampai tahun 2019 itu sudah dibangun 525 sumur bor dan juga 949 skat kanal. Begitu juga dengan R2 yang kita kenal dengan revegetasi. Revegetasi di sini kita ada di demplot, kita bentuknya demplot revegetasi. Ada yang sagu dan geronggang di Pulau Bengkalis dan Pulau Meranti. Dan juga R3 kita kenal dengan revitalisasi ekonomi melalui bantuan masyarakat. Dan kita itu sudah ada sekitar 57 Pokmas.
yang kita bantu, ada itu dari budidaya sapi, kambing, atau misalnya pengadaan alat mesin tusuk sate dan semacamnya, atau budidaya bawang merah, jahe, dan selainnya. Nah, dan juga di sini saya mau menjelaskan juga, tiap tahunnya tugas pembantuan itu sudah ditetapkan KHG prioritas yang mana yang akan kita laksanakan. Seperti di 2018 kita sudah ada 6 KHG yang memang sudah ditetapkan dari BRG, dan juga sudah ditetapkan titik koordinat di mana yang harus kita laksanakan, yang harus kita bangun 3R tersebut. Sama juga 2019 juga begitu, ada sebanyak 7 KHG kita bangun 3R juga. Nah, kalau untuk 2020 kita belum bisa finalkan dulu dari target karena memang sedang berjalan, Bang Jali. Seperti R1 kita mungkin sebagai informasi, rewetting itu kita cuma ada tahun ini pembangunan SCAD kanal. Itu juga cuma ada di 2 KHG, di Sungai Kiap Kerumutan dan Sungai Rokan Kubu, itu sebanyak 45 unit dan 8 pokmas. Itu sudah kita bagi-bagi, dan kita sudah juga konsultasi dengan BRG, tepatnya di Deputi 2, untuk pelaksanaan dan pembangunan SCAD kanal ini. Nah, kalau seperti untuk revegetasi R2, kita tetap di Bengkalis, dan itu kita sudah melaksanakan dari 2019 ini demplot pemeliharaan tibanya dengan tanaman geronggang dan MPTS yang lain seperti pinang, jengkol, dan petai. Nah, kalau untuk R3 sendiri, kita ada tahun ini 23 pokmas, ada di 4 KHG, di mana ada masyarakat itu meminta budidaya kambing, sapi, jahe, tanaman ikan keramba sungai gitu. Nah, sepertinya. Dan ada satu lagi Bang Jali tambahan dari BRG juga, yaitu operasi pembasahan. Karena tahun ini kita ada potensi curah hujan kita tinggi. Jadi kita hanya bisa menurunkan 10 tim, itu juga di awal-awal kita di masa mula-mulanya COVID memang sedang marak-maraknya. Akhirnya kita operasi pembasahan juga tidak terlalu jalan tahun ini. Dan satu lagi kita juga ada pemeliharaan SCAD kanal dan sumur bor yang kita bangun dari 2018 dan 2019, itu juga kita sudah ada kriterianya, sudah ada guideline-nya untuk kita, apakah itu rusak ringan, berat, sedang. Nah, itu sedang kita jalankan sekarang. Mudah-mudahan berjalan lancar, dan mohon doanya juga. Mungkin itu juga yang bisa saya sampaikan kalau dari capaian dari tugas pembantuan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Terima kasih Mas Bang Jali. Jadi total KHG yang diintervensi berapa dari 2018 sampai 2020? Yang tahun ini kalau sudah semuanya ya. Ya, berapa totalnya? Kalau tahun ini untuk tahun 2020 ada 5 KHG. Ya, oke. Ya, kalau tahun ini. Oke, baik. Oke. Riau 24 ya, Mbak? Berapa? Total KHG-nya berapa? 24? 59 kita Bang Jali lebih banyak. Baik. Oke, kita geser sedikit. Nah, ini saya ingin ke pantau gambut nih, yang emang tugasnya mantau ya. Oke, Mas Agil ya. Mantau gambut, kalau kita buka websitenya itu dari 2016 itu rigid sekali apa yang sudah dicapai. Nah, Mas Agil, tentu teman-teman punya riset, punya, ya sebut sajalah analisis yang korektif terhadap capaian-capaian restorasi gambut. Nah, kalau kita bicara soal, tadi udah capaian ya, kalau kita bicara soal tantangan sedikit, apa yang pantau gambut lihat yang ini memang cukup butuh upaya lebih maksimal lagi supaya target restorasi gambut kita bisa lebih maksimal. Bung Agil, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat siang Bu Mirna dan rekan sekalian. Sebenarnya kalau bisa dikatakan ya, dari kinerja dari target BRG sendiri itu sebenarnya sangat ambisius, sangat besar gitu ya. Kalau kita lihat lagi dari Perpres 1 tahun 2016 memang dibentuk karena ada degradasi lahan gambut, ada karhutla yang cukup besar di tahun 2015, sehingga BRG mempunyai tanggung jawab untuk merestorasi di 7 wilayah prioritas di Indonesia. Dan selama perjalanan pun pasti banyak kendala-kendalanya karena ini ya bisa dibilang emergensi lah, badan yang dibangun segera untuk mengatasi degradasi lahan gambut yang terjadi akibat kebakaran yang terjadi tahun 2015. Nah, kalau dari kami sendiri sih melihat memang selama tahun 2016 sampai
2019 terakhir kami meninjau beberapa progres. Jadi kami melihat langsung di lapangan dan kami juga menganalisis capaian-capaian yang sudah terjadi. Sebagian besar memang kendala yang dihadapi itu yang kami temui dari verifikasi dengan TRGD di lapangan terkait proses administrasi misalnya. Di tahun 2016 hasil kajian kami menyebutkan bahwa capaian restorasi masih sedikit, itu diakibatkan oleh proses administrasi yang belum selesai juga, masih ada yang belum siap. Proses administrasi yang seperti apa tuh maksudnya, Mas Agil? Mungkin nanti bisa dikoreksi kalau salah ya Bu Mina. Maksud saya mungkin masih perlunya persiapan yang cukup banyak dari tahun 2000, pada saat 2016 sejak perpres tersebut dibangun. Kemudian di tahun 2018 kami juga mewawancarai TRGD di Kalteng, itu menyebutkan bahwa dana-dana untuk kegiatan restorasi baru cair di bulan Mei. Padahal kegiatannya harus dipukul rata selama 12, jadi mereka harus kebut. Dan di Sumsel juga menyatakan bahwa kegiatan restorasi ini dananya baru turun bulan Juni atau Juli kalau nggak salah. Jadi memang mungkin ini yang dimaksud tadi proses administrasi. Jadi mungkin kendala-kendala birokrasi. Ada kendala-kendala birokrasi dan segala macamnya sehingga pemerintah daerah pun harus segera melaksanakan kegiatan restorasi menyesuaikan dengan timeline yang tersisa. Jadi mereka juga punya existing agenda, mereka juga punya beban untuk implementasi restorasi. Jadi mungkin ini yang ya karena tadi saya bilang ya kita kan tujuannya baik bersama untuk mengembalikan ekosistem gambut, tapi ini kegiatan yang emergency yang segera harus dilakukan selama dalam periode yang singkat juga kalau menurut kami. Jadi ya kendala-kendala ini mungkin saja muncul untuk diimplementasikan di lapangan. Kemudian tantangan selanjutnya mungkin kami juga di Provinsi Riau tahun 2019 kami sempat mengunjungi ke lapangan. Beberapa area-area intervensi restorasi sudah kami lihat berdasarkan peta rencana yang telah ada. Jadi sebagian memang bisa dikatakan memang proses restorasi tidak bisa dilihat secara singkat, secara lama, dan kami juga telah membuktikan ya dari hasil tinjauan kami di lapangan. Jadi ada memang kami mengklasifikasikan bahwa ada area yang sudah direstorasi sejak lama, itu menunjukkan penurunan kebakaran, tidak ada lagi titik panas dan tidak terjadi lagi dampak-dampak kerugian yang dirasakan oleh masyarakat akibat kebakaran itu sendiri. Dan juga ada infrastruktur yang sudah dibangun juga oleh BRG juga baru dibangun, mungkin karena belum bisa menunjukkan hasil yang efektif, jadi masih ada yang terbakar segala macam. Jadi tinjauan kami pun memang membuktikan bahwa restorasi ini memang membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan waktu dan membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Jadi tidak hanya sekedar di khususnya daerah ya barangkali ya. Iya. Jadi tidak hanya, jadi lebih ke partisipatif kolaboratif kali ya. Mohon izin kalau salah bahasanya Bu Mirna. Jadi tidak hanya pusat saja, tapi juga daerah semuanya saling berkolaborasi. Jadi implementasi sudah dilakukan, kemudian harus ada pemikiran bagaimana pemeliharaannya, pos-pos pendanaan untuk patroli atau pemeliharaan infrastruktur aset-aset yang sudah dibangun. Jadi memang kalau bisa dikatakan restorasi gambut ini memang harus sama-sama bersama kita mencapai tujuan yang bersama, itu untuk mengembalikan gambut untuk kembali ideal kembali. Itu paling menjadi. Baik. Baik, saya ingin tanya satu hal juga sebelum bergeser ke Bung Isnadi dan Bang Arifuddin ya, terkait juga dengan konteks ini kan juga tadi Bu Mirna sudah memberikan pemaknaan yang clear juga ya kalau kita bicara supervisi di konsesi dan HTI. Nah, dari pantau gambut sendiri sebetulnya apa ya? Di samping BRG kan kita juga ada KLHK ya, di mana di situ juga ada fungsi-fungsi korektif pengawasan yang lebih kuat. Nah, Anda melihat seperti apa relasi begitulah, karena memang ini penting sekali, apa saja yang ditemukan oleh BRG ya itu kan harus di-exercise oleh KLHK, apalagi temuan-temuan itu bersifat bersifat pelanggaran atau sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya begitu. Nah, analisis Anda soal itu seperti apa? Kolaborasi supervisi itu ya. Ini sebenarnya juga yang sebenarnya dari kami juga ingin mempertanyakan, maksudnya tadi sudah disebutkan oleh Bu Bina juga
bahwa fokus kegiatan di area non konsesi, sedangkan konsesi itu pengawasan berada di Kementerian Lingkungan Hidup atau kementerian terkait yang memberikan izin. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari Perpres itu target yang harus dicapai itu holistik semuanya, konsesi dan non konsesi. Nah, ini mohon maaf kalau jadi pertanyaan. Jadi sebenarnya bagaimana nanti pada akhir Desember 2020 melaporkannya bahwa kegiatan yang tentunya kegiatan di area non konsesi ini sudah banyak diimplementasikan. Kalau saya lihat dari berita Antara Tribes, sekitar 94% sudah hampir selesai di November kemarin. Nah, nanti untuk yang konsesi ini bagaimana untuk pelaporannya di akhir Desember 2020 nanti jika memang wewenangnya dilimpahkan ke instansi terkait tersebut. Maksud saya, bagaimana untuk pencapaian klaim restorasi sesuai dengan Perpres 1 tahun 2016 itu. Dan kalau kami lihat kemarin di kajian terakhir kami pun juga kami melihat bahwa selama periode restorasi, baik itu periode restorasi yang dilakukan oleh KLHK sendiri ataupun BRG, memang capaiannya banyak yang diklaim telah berhasil memulihkan ekosistem gambut gitu ya. Kalau kita lihat dari laporan terakhirnya KLHK melalui Dirjen PPKL itu area yang sudah berhasil dipulihkan untuk wilayah konsesi itu sekitar 3,4 juta hektar, kemudian di wilayah masyarakat sekitar 9.000 hektar. Dan juga BRG pun juga menyatakan bahwa sudah berhasil merestorasi sekitar 94% lah hingga akhir November ini, kalau menurut berita kutipan yang dari Antara itu. Nah, sebenarnya sih dari kami masyarakat ya, kami juga sebagai platform publik yang ingin memantau bagaimana sih progresnya, kami juga ingin diberikan informasi kira-kira apakah kegiatan yang dilakukan oleh dua instansi negara ini itu apakah saling berkolaborasi. Maksud saya baik dari area, soalnya kami pun melihat di perencanaan yang ada di kementerian juga area kerjanya sama, misalnya ada kegiatan atau intervensi di Riau, kemudian juga bagaimana sih dari masing-masing instansi tersebut bisa menyampaikan bahwa area tersebut dikatakan pulih, berhasil dicapai sekian juta hektar, sekian ratus ribu hektar. Apakah ada parameter yang bisa ditunjukkan ke masyarakat kira-kira dari misalnya 3,4 juta hektar lahan yang sudah berhasil dipulihkan, sudah berhasil direstorasi ini, adakah indikator-indikator yang bisa kita lihat, oh iya berarti sudah berhasil kegiatan di restorasi. Yang mana sebenarnya kalau kita lihat dari permen teknisnya yang dikeluarkan oleh KLHK sendiri, ini sudah dikatakan ya, indikator pulih itu berasal dari beberapa indikator di pasal 18 Permen nomor 16 tahun 2017. Salah satunya tidak ada eksplosnya sedimen bertirit, terus ada berapa sejumlah pohon dalam hektar gitu. Nah, itu mungkin dari kami juga ingin melihat capaiannya kira-kira apakah ada yang bisa disampaikan berbasis indikator-indikator yang sudah ada tersebut. Baik. Oke, baik. Itu nanti bisa direspon langsung oleh Bu Bina. Tapi saya ingin geser bagi-bagi dulu nih karena waktu kita singkat. Saya ingin geser ke Pak Kades, Bang Isnadi. Halo. Ya, halo Bang. Ya, seperti tadi yang disebut Bu Mirna, ada salah satu keyword juga bagaimana mengintegrasikan konsep restorasi itu ke dalam agenda-agenda pemerintahan desa. Nah, pasti Anda juga sudah melakukan itu dan kita ingin tahu seperti apa mengintegrasikan agenda-agenda restorasi gambut ke desa, khususnya ke desa Anda, Desa Bagan Melibur. Silakan, Bung Isnadi. Ya, terima kasih Bang Jali dan narasumber lainnya, dan Mbak Mirna, Mas Agil, dan lain-lain. Ketemu lagi walaupun via Zoom ya. Dan mohon maaf juga nih, nggak pakai video nih Mas Jali. Sinyalnya kurang stabil nih di kampung. Gitu. Nah, kalau bicara restorasi memang untuk di Bagan Melibur kita mulai lumayan masif melakukan ya di 2019 akhir sampai tahun 2000 inilah gitu. Berbagai kegiatan memang sudah kita upayakan, termasuk juga DPG ya, Bagan Melibur saat ini masuk salah satu DPG seperti yang Mbak Mirna sampaikan tadi. Kemudian DPG di tahun 2020 ini kemarin, kemudian di tahun 2019 kita ada berbagai kegiatan juga ya, terutama tuh di penguatan di revitalisasi sebenarnya. R3 ya. Termasuk juga misalnya ya kita bicara soal penguatan
ekonomi masyarakat gambut. Nah, bicara soal kebijakan desa merespon soal restorasi, memang di awal ya, di penyusunan RPJMdes di tahun 2019 kemarin ketika kita menyusun, memang kita sudah menyusun kerangka besar bagaimana kebijakan desa melalui APBDes itu bisa terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan restorasi gitu. Nah, kemudian di RKPDes kemarin juga kita mengagendakan misalnya untuk pembibitan gitu, untuk pengadaan bibit di pertanian. Itu kita harapkan memang kemarin bahwa ada pelatihan semacam PLTB, pengolahan lahan tanpa bakar, itu melalui kegiatan DPG, kemudian dari sisi pengadaan bibit itu dari desa, kemudian juga dari teman-teman lain yang mendukung soal kegiatan ini gitu. Nah, tapi kalau saya boleh sharing karena ini waktunya singkat, sekarang kita sudah mendorong ya. Jadi tidak hanya Bagan Libur sebenarnya, kebetulan ada desa-desa lain yang kepala desanya juga, kemudian masyarakatnya juga mempunyai semangat yang sama soal restorasi, sehingga kemarin kami memfasilitasi untuk menyusun kerangka pembangunan kawasan pedesaan. Nah, untuk itu kita secara bersama-sama juga itu menerbitkan perdes soal pembangunan kawasan perdesaan berbasis ekosistem gambut dan mangrove gitu. Ya, dalam bentuk perdes. Nah, di situ walaupun masih secara umum, tapi memang kita coba membangun kerangka besar ya, seperti apa sebenarnya konteks restorasi gambut ini, baik itu bicara soal ekosistemnya, kemudian penguatan di masyarakat yang lebih bicara pada aspek revitalisasi ekonomi masyarakat gambut gitu. Nah, itu dari sisi kebijakan desa yang coba kita perkuat, karena kita sadar betul bahwa soal restorasi gambut kan misalnya kita tidak hanya bisa bertumpu kepada apa yang saat ini sudah ada. Misalnya ada sebuah kelembagaan seperti BRG misalnya, tapi kan ini tentu juga berjangka gitu. Artinya di sisi pemerintah desa, di sisi masyarakat harus membangun ini kerangka dalam jangka panjang gitu. Kemudian bicara juga soal apa yang hari ini sudah dilakukan tentu harus tetap berjalan gitu. Gitu Mas Jali kira-kira. Ya, mungkin juga bisa di-share soal Geliat ya. Saya dengar juga soal khususnya R ketiga ya, melalui kelembagaan ekonomi, BUMDes, juga ada komoditi-komoditi. Seberapa jauh itu menjadi apa ya? Menjadi salah satu contoh keberhasilan nantinya begitu. Mungkin bisa di-sharing Bung Isnadi. Ya, untuk di Bagan Libur saat ini memang kita sudah membangun BUMDes bersama. Nah, BUMDesma ini memang bisa kita katakan barangkali perdana ya untuk di Kabupaten Kepulauan Meranti. Nggak tahu saya kalau di konteks di Riau. Nah, ini kita dari unit usahanya fokus untuk sagu sebagai pakan ternak gitu. Nah, ini memang bisa dikatakan sesuatu yang agak di luar kebiasaan gitu. Ketika bicara sagu, orang identik bicara sebagai konsumsi manusia gitu, untuk orang gitu. Tapi ini kita coba bikin inovasi. Ini bicara soal pakan ternak. Nah, mengapa pilihannya misalnya pakan ternak, kemudian kenapa sagu? Nah, ini tidak terlepas dalam konteks untuk bagaimana pengelolaan gambut bisa lebih lestari, misalnya melalui tanaman sagu gitu ya. Karena kan kegiatan-kegiatan hari ini yang kita sinkronkan dengan program BRG, misalnya ada perluasan untuk perkebunan sagu yang fokusnya di lahan-lahan bekas terbakar dan rentan terbakar. Itu untuk di Desa Bagan Libur ada lebih kurang 55 hektar. Kemudian ada di 4 desa lainnya. Nah, kemudian ketika melalui BUMDes ini kita coba membuat terobosan untuk pakan ternak. Nah, itu sehingga ke depan sebenarnya yang kita coba rangkai adalah bagaimana nilai ekonomi sagu itu bisa lebih gitu untuk masyarakat. Kemudian dengan apa yang kita lakukan dengan pengembangan tanaman sagu, sehingga masyarakat juga harapannya lebih bersemangat gitu. Kemudian punya motivasi yang jelas gitu ya ketika menanam sagu, karena itu identik dengan
gambut ya. itu, nah secara ekonomi pun mereka akan mendapat nilai yang lebih ke depannya gitu. Oke. Dan Begitu, Bang. ya, anggaran desa cukup kuat ya untuk mendukung itu, Bung Isnadi? Ya, kalau tingkat soal BUMDes sebenarnya kan memang kita ada alokasi bantuan keuangan khusus juga yang dari provinsi. Ya. Kemudian melalui APBDes kita juga mengalokasikan bisa ya? menganggarkan untuk modal penyertaan gitu. Nah, jadi memang tinggal bagaimana kebijakan desa saya sebenarnya, Mas Jali, untuk pertama untuk mengalokasikan itu dari APBDes melalui kebijakan, kemudian bagaimana ini bisa disinkronkan atau mendukung kegiatan-kegiatan restorasi gambut yang ada di desa gitu. Oke, mudah-mudahan ini betul-betul bisa jadi contoh keberhasilan restorasi gambut di Riau ya, karena memang spesial. Sebenarnya kita mencoba gini, Mas Jali, kalau boleh saya menambahkan kan artinya kenapa kita di desa kemudian mengajak teman-teman di desa lain yang ada di Pulau Padang untuk memang benar-benar punya menyusun satu kebijakan, kemudian mengajak masyarakat fokus soal pengelolaan gambut ini melalui restorasi. Sebenarnya kita memang punya itikat bahwa kita harus punya success story gitu. Kita harus punya contoh keberhasilan bahwa gambut ketika dikelola secara baik, secara lestari, itu juga masyarakatnya mampu untuk menuju ke kesejahteraan gitu, Mas Jali. Ya. Oke, baik Bung Isnadi. Kita ingin geser ke Bung Arifuddin, Dr. Arifuddin, sebelum nanti ke Bu Mirna. Halo Bang Arif, bisa dengar? Bisa, baik. Oke, giliran Bang Arif nih. Oke. Bisa dengar suara saya? Ya, sangat jelas. Bang Arif, ini sudah banyak tadi poinnya. Saya ingin juga Bang Arif memberikan semacam penguatan ya, diskursus yang juga sering dilakukan di BRG ketika kita bicara restorasi gambut adalah penguatan kelembagaan, penguatan kewenangan, lalu ini masa waktunya berjangka dan lain sebagainya, analisis sosial, dan Bang Arif juga terlibat banyak ke dalam agenda-agenda lapangan. Apa yang menjadi poin-poin yang penting untuk kita progresivitaskan ke depan untuk menguatkan agenda restorasi gambut? Tidak hanya konteks lembaga, tapi mengintegrasikannya ke dalam sebuah gerakan sosial dan melalui juga pemerintahan desa. Baik, terima kasih Bang Jali. Apakah suara saya bisa didengar jelas? Bisa, sangat jelas Bang. Oke, saya matikan video saya. Walaupun saya di tengah kota di titik nol juga ternyata sinyal tidak bagus. Jadi saya matikan video saya. Baik, terima kasih Bang Jali. Yang terhormat Bu Mirna, kemudian teman-teman, ada Bang Isnadi ya, Bang Agil, kemudian Mbak Rizda tadi. Saya mendengarkan walaupun tidak full tadi karena juga saya kebetulan ada mendadak meeting ya, tapi saya tangkap memang dan harus kita apresiasi seluruh capaian yang sudah dilakukan oleh BRG maupun juga TRG di daerah melalui tugas pembantuan seperti itu. Dan tentunya yang menjadi pertanyaan saat ini adalah bagaimana kelanjutan dari BRG, itu yang menjadi tanda tanya besar, itu kita masih nunggu. Saya juga sering dengan Pak Aris Gunawan juga bertanya, tapi ternyata juga ini belum jelas sampai sekarang bagaimana nasib dengan BRG ya. Tapi tadi Bu Mirna sudah menjelaskan bahwa sudah dipersiapkan tadi melalui di tingkat nasional juga dan daerah bagaimana rencana-rencana baik tingkat nasional itu sudah memasukkan poin-poin dari restorasi ya. Restorasi itu menjadi program penting ya, baik di nasional pun di daerah ya. Tapi kita memang agak ragu juga. Agak ragunya artinya apakah dengan dengan seperti itu agenda restorasi gambut itu masih bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian kita mencoba ke belakang gitu ya, tantangan BRG mungkin tadi juga dari Pantai Gambut sudah menjelaskan ketika di tahun 2016 di awal 2017 ternyata kan memang benar-benar baru jalan di 2018 ya, kira-kira seperti itu. Kemudian juga ukuran dari tercapaian itu juga mungkin masih big question ya, artinya
apakah benar-benar memang rewetting itu sudah berjalan dengan baik gitu ya? Dan jawabannya adalah ketika memang terjadi musim kemarau yang panjang, apakah itu yang bisa teruji ya. Terujinya ketika memang dengan kondisi yang sama mungkin seperti 2015 tapi tidak terjadi kebakaran karena memang pada saat itu curah hujannya cukup tidak begitu banyak ya. Kemarin 2019 juga agak deg-degan sebenarnya ya, sudah mulai parah ya, akhirnya di tanggal 2 September itu baru mulai hujan dan memang cukup meningkat dan kita masih sangat rentan ternyata untuk mengalami kebakaran lahan gambut karena memang BRG itu semangatnya kenapa muncul BRG adalah memang bagaimana akar masalah dari bencana asap itu bisa diselesaikan. Kemudian saya juga mungkin tidak mengatakan secara terukur, tapi mungkin dari pandangan saya juga sering ke lapangan ya, bagaimana memang restorasi gambut itu memang tidak mudah untuk terinternalisasi ya dalam program-program di desa. Kalau misalnya mungkin kepala desa yang ada di gambut itu semuanya seperti Bang Isnaidi, saya kira akan cepat restorasi ya. gambut itu di daerah akan baik sekali, di desa akan baik sekali ya. Memang belum ada contoh model yang memang benar-benar bagaimana misalnya tadi kan kanal tidak hanya sekedar membuka kanal ya, tapi bagaimana memahami satu KHG itu bagaimana memahami neraca airnya, kemudian bagaimana keseimbangan air itu bisa dipertahankan sehingga ketika musim hujan dia tidak bisa dialirkan, ketika musim kering bisa ditahan. Prinsipnya seperti itu ya. Dan saya tidak melihat yang memang model-model yang sudah ideal ya. Kebetulan saya sendiri memang juga melakukan kegiatan restorasi gambut itu bersama dengan JICA di Tanjung Leban. Mungkin Bu Mirna belum sampai mungkin ya Bu Mirna ya. Jadi yang salah satu site yang kita mencoba untuk itu benar-benar komprehensif ya. Jadi luasannya memang cukup luas, jadi tidak hanya sporadis di sebuah titik saja, tapi memang itu adalah kawasan yang bagaimana memang menata itu tidak hanya dari di hilirnya saja, tapi memang dari hulu ya. Bagaimana kerjasama para pihak yang kebanyakan di hulu itu memang dikuasai oleh konsesi perusahaan seperti itu ya. Jadi bagaimana memang kerjasama itu bisa dibangun, kemudian bagaimana masyarakat desa itu paham apa itu restorasi gambut, paham juga bagaimana cara memantau tinggi muka air ya, dan mereka juga merasakan bahwa revegetasi, revitalisasi itu memang penting untuk dijalankan dan mau dijalankan seperti itu. Itu masih tantangannya masih banyak ya, masih banyak. Dan ketika bicara KHG tadi, apakah itu memang sudah menata KHG? Itu perlu dievaluasi juga. Mungkin hanya ya dikatakan KHG tapi hanya titik-titik di KHG ya. Saya bukan pesimis, tapi artinya memang merestorasi lahan gambut itu memang tidak bisa sebentar. Tidak bisa sebentar karena di situ juga ketika di masyarakat itu terkait dengan perilaku. Saya juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bu Mirna ya, dengan programnya banyak sekali edukasi, fasilitasi, dan juga melalui pendekatan agama yang cukup masif gitu ya. Mungkin orang juga terkejut kok ada itu masjid peduli gambut seperti itu Bu. Kemarin ada kebetulan di Bengkalis itu memang abang saya dosen di Politeknik, kemudian dia bertanya ini apa nih masjid peduli gambut seperti apa. Itulah artinya memang multi pendekatan ya untuk kita lakukan, dan itu saja tidak cukup gitu ya, karena juga kembali lagi intinya adalah kalau ketika bicara restorasi itu adalah memang menyelamatkan, memulihkan gambutnya itu, memulihkan gambut, tapi juga tadi bagaimana manusia yang sejahtera. Tapi kadang-kadang terjebak dengan mesejahterakan masyarakat, tapi ternyata masyarakat tidak berharap dari gambutnya itu ya, memang dari yang aspek lainnya. Itu banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dalam merestorasi lahan gambut. Dan yang paling penting memang nanti ke depannya itu saya berharap memang di daerah ya. Jadi ketika nanti kalaupun tidak ada sih, kita berharap juga masih ada BRG, kemudian setidaknya kalau tidak ada masih menjadi program penting di KLHK ketika dikembalikan ke KLHK. Kemudian juga di daerah itu
kalau saya berharap sih memang dia memang disebutkan dalam salah satu SOTK, misalnya Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Restorasi Gambut. Jadi semakin jelas di bawah restorasi gambut itu menjadi peran penting dari daerah, seperti itu. Dan terutama itu sebenarnya di kabupaten yang paling penting, bukan hanya di provinsi. Baik, itu mungkin Bang Jali. Baik. Oke, terima kasih Bang Arif. Mungkin giliran Bu Mirna ya. Saya pikir ada dua arus utama pertanyaannya. Yang pertama adalah mungkin bisa diupdate ukuran-ukuran rigid target restorasi gambut itu dikatakan tercapai begitu, baik R1, R2, R3, dan yang kedua mungkin dimensi kebijakan. Bagaimana kemudian kalau ini berakhir, kemudian bagaimana mengintegrasikannya ke baik itu ke KLHK, ya baiknya juga ini ada KLHK di sini ya untuk bisa menjawab juga tadi pertanyaan Mas Agil, dan juga di level daerah mungkin juga ada penguatan kelembagaan restorasi gambut di level kabupaten. Bu Wirna silakan. Terima kasih semua tanggapan, informasi dan juga ada beberapa pertanyaan tadi. Saya tidak akan mungkin satu persatu tetapi mencoba menangkap esensinya. Yang pertama adalah restorasi ini adalah salah satu cara pemulihan ekosistem gambut, dan bukan satu-satunya cara. Ya, jadi restorasi ini hanya akan berkontribusi pada beberapa indikator pemulihan ekosistem gambut yang sudah ditetapkan dalam Permen LHK 16/2017. Tadi Bung Agil juga sudah menyebutkan ya di pasal 18. Jadi hanya berkontribusi kepada beberapa dari indikator itu. Kemudian yang kedua, kita pun juga tahu bahwa tadi restorasi ini kan adalah sebuah proses dan tidak bisa kemudian menilai ketika baru diintervensi setahun apakah sudah pulih, sangat tidak mungkin seperti itu. Saya kira sudah jadi pengetahuan kita bersama. Apalagi yang harus dihadapi BRG, kami ini harus mengerjakan segala sesuatunya secara paralel. Perencanaan, pelaksanaan, semua harus dilakukan secara paralel. Dan juga yang dilayani banyak. KHG yang harus dilayani banyak, kemudian juga masyarakat yang harus dilayani banyak. Jadi 5 tahun pertama ini betul-betul hanya merupakan sebuah quick response. Belum bisa kita katakan ini adalah sebuah pelaksanaan restorasi yang ideal, yang menyeluruh, apalagi yang tadi Pak Udin katakan berbasis KHG. Kami sadar bahwa restorasi itu berbasis KHG. Tapi kenyataan yang ada, 5 tahun ini kita belum bisa menjadikan itu berbasis KHG. Karena tadi faktor-faktor yang saya sebutkan. Harus segera mengambil tindakan dengan luasan area yang sangat banyak, layanan kepada masyarakat yang juga diberikan harus banyak, dengan segala keterbatasan anggaran, personel, dan lain-lain. Ya. Kemudian kita juga tahu bahwa sebenarnya ketika Bapak Presiden mencanangkan restorasi, semua sedang belajar untuk melakukan kegiatan-kegiatan cepat, sistematik yang sebelumnya memang belum pernah dilakukan. Contohnya adalah daerah. Sebenarnya kita tahu ya bahwa urusan yang berkaitan dengan restorasi ini, lepas dari ada tidaknya BRG, ini adalah salah satu urusan daerah. Ya, jelaskan di Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ini adalah urusan wajib atau urusan konkuren yang non pelayanan dasar. Tetapi pertanyaannya kenapa itu tidak berjalan seperti yang diharapkan? Mungkin ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan. Nah, karena itu maka ketika kami memutuskan di 2018 itu pelaksanaan restorasi gambut itu adalah dengan mekanisme tugas pembantuan, ini juga adalah sebuah pembelajaran bagi daerah. Kalau tadi Bung Agil katakan di 2018 ada dinas tertentu mengatakan ini baru cair bulan Mei, bulan Juni dan lain-lain. Karena itu adalah proses. Karena kita tahu bahwa penyaluran anggaran negara ini kan tidak segampang yang ada di non negara kan, gitu loh. Harus ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Belum lagi kita meyakinkan daerah. Ibu Rizda mungkin masih ingat prosesnya. Kita meyakinkan daerah bahwa TP ini bisa dilakukan dan BRG mendampingi dinas-dinas untuk melaksanakan TP. Jadi ada proses sosial politik, administratif, birokratis yang itu secara bersamaan harus dilakukan. 2018 dinas-dinas baru belajar ya untuk melaksanakan TP restorasi gambut. Tapi 2019 itu capaiannya sudah baik. Riau termasuk yang baik.
2020 juga sudah baik. Artinya kami melihat even nanti BRG tidak ada, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini seharusnya sudah mampu menyelenggarakan itu karena sudah mengerti bagaimana secara teknis, secara perencanaan dan kemudian juga secara manajemen anggaran itu bisa dilakukan. Kemudian yang lain, bagaimana melaporkan untuk yang di areal konsesi. Kami akan melaporkan apa yang kami lakukan. Karena tugas BRG ini bukan berkaitan dengan apakah itu pulih atau tidak. Tidak ada di dalam Perpres yang mengatakan bahwa tugas BRG itu adalah untuk memulihkan, tidak. Ya, tugas BRG itu adalah memulai dilakukannya upaya-upaya restorasi. Bagaimana penilaian pulih itu nanti akan dilakukan beberapa waktu yang akan datang sesuai dengan kriteria yang ada di Permen LHK 16. Lalu saya juga ingin mengatakan bahwa restorasi gambut ini harus dipahami ini bukan keberhasilan BRG, tapi ini adalah urusan kita semua. Ya, jadi sebenarnya sebagai sebuah lembaga non struktural itu kan sebenarnya fungsinya adalah untuk mengakselerasi atau menstimulasi. Karena itu dia tidak akan diharapkan permanen. Nah, semua pihak harus menyadari ini. Jadi jangan bergantung kepada BRG. Harus siap untuk suatu ketika BRG tidak ada, ini semua bisa. Dan saya optimistis. Kenapa? Karena kita sudah banyak bekerja. Kita bekerja dengan pemerintah desa. Tadi Bung Isnadi sudah menyampaikan, dan itu bukan cuma di Bagan Melibur, untuk Riau itu banyak sekali contoh-contoh yang lain. Kita bekerja dengan pemerintahan daerah, kita bekerja dengan perusahaan, gitu. Nah, tinggal bagaimana ini semua disatukan di dalam satu orkestrasi yang baik yang ada di dalam satu nasab yang disebut KHG. Nah, next ya itu restorasi gambut harus berbasis KHG. Jadi kalau 5 tahun pertama sifatnya quick response, maka berikutnya kalau ini mau tetap dilanjutkan harus berbasis KHG. Sehingga cara kerjanya pun nanti juga akan berbeda. Keterlibatan pemerintah daerah dan kepemimpinan pemerintah daerah akan menjadi kunci di sini. Oke, baik. Gitu ya. Nah, terus yang lain soal model. Saya ingin menanggapi Pak Udin. Kami tidak punya kemewahan untuk menciptakan model. Ya, kami bukan lembaga penelitian yang tidak berbatas waktu dan lain-lain. Kami harus bekerja sambil berlari. Tetapi di dalam pelaksanaannya ada banyak pembelajaran-pembelajaran yang kita lakukan. Dan kita juga tidak bisa dengan tuntutan kerja seperti BRG ini, tidak bisa kita menunggu modelnya selesai baru kita ikuti. Kita dari sekarang harus berpikirnya itu adalah berpikir lateral, berpikir bagaimana menciptakan inovasi dan kreativitas di tengah constraint yang ada. Karena kalau kita menunggu modelnya jadi dulu, susah. Gitu ya. Nggak akan jalan 5 tahun. Tapi nanti dalam 5 tahun ini ada banyak pembelajaran, dan silakan saja dilihat mana yang perlu diperbaiki dan lain-lain. Saya kira demikian yang dapat saya tanggapi. Bu Mirna, sedikit, itu artinya BRG tidak akan diperpanjang, begitu informasi? Saya nggak tahu, itu adalah kebijakannya Bapak Presiden. Kami hanya menjalankan tugas, bahwa tugasnya sampai dengan 2020 kami jalankan semampu yang kami bisa jalankan. Tapi respon Pak Jokowi cukup puas dengan capaian kurang lebih 5 tahun ini? Saya nggak bisa jawab itu. Saya nggak tahu, Bang Jali gimana sebagai warga Riau, puas apa enggak? Baik ya, saya pikir kebijakan politiknya juga perlu ya, karena bagaimanapun juga ini komitmen ya dari pemimpin politik Riau, pemimpin politik nasional ya terkait dengan restorasi gambut. Saya ingin beri kesempatan, mungkin ini dari sesi terakhir ya, masing-masing pembicara sekaligus closing statement ya. Saya ingin ke Mas Agil, tadi sudah juga diterangkan. Mungkin kita bicara ide. Lalu kalau kemudian ini berakhir, tentu kan ada keberlanjutan yang harus kita buat. Entah itu seperti Bu Mirna tadi, undang-undang pemerintah daerah, sebetulnya urusan kongruen, urusan restorasi itu urusan daerah, maka harus di-exercise dengan baik daerah, lalu kelembagaan lokal dan segala macamnya begitu. Nah, menurut Mas Agil, setelah ini katakanlah ketika BRG tidak ada, apa yang kemudian harus diperkuat secara cepat, baik khususnya oleh daerah? Saya ingin concernnya ke daerah.
menurut Anda? Tadi juga sebagian mungkin sudah disampaikan oleh Bu Mina ya. Jadi banyak trial dan error yang sudah dilakukan oleh BRG itu sendiri yang memang sebenarnya ya karena baru pertama dan itu masih banyak tantangan yang dihadapi. Jadi harapannya sih kalau kedepannya misalnya BRG pun tidak dilanjutkan ataupun nanti kembali ke PLHK, trial dan error ataupun yang sudah dilewati selama 5 tahun ini bisa direplikasi untuk kedepannya. Jadi sudah belajar banyak nih yang tadinya kita mungkin gambut belum begitu detail sehingga pada tahun 2016 ada BRG, ada penguatan PP 57 segala macam, ditambah implementasi 5 tahun kemudian ada banyak tantangan di lapangan, itu sudah menjadi bekal yang sangat cukup untuk kedepannya gitu. Tadi juga sudah dikatakan Bu Mirna di dalam RPJMN 2020-2024 itu juga sudah ada nih kegiatan-kegiatan, bahkan bahasa-bahasa yang selama ini dilakukan oleh BRG seperti Desa Peduli Gambut, kemudian adanya rencana pembangunan Desa Peduli Gambut di 7 provinsi dan di provinsi lainnya, berarti kan sudah ada replikasi juga nih di kalau kita ngelihat di Renstra-nya LHK ya, yang baru diterbitkan sekitar bulan September lalu. Kemudian juga banyak kegiatan-kegiatan pemulihan, targetnya sudah disampaikan hingga tahun 2024, estimasi anggaran juga sudah disampaikan. Jadi paling enggak ini seharusnya pemerintah entah nanti BRG yang diperpanjang ataupun kembali ke instansi tertentu ini bisa mengambil yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang berhasil, yang sebelumnya belum pernah dilakukan, sebelumnya belum pernah dilaksanakan, sudah dicoba. Yang tadi Bu Mina bilang udah dicoba errornya lah, kegagalannya, dan berarti kan kedepannya udah bisa langsung mulus nih, nggak ada lagi kegagalan ataupun yang tidak tercapai gitu. Jadi harapannya sih berkaca dari hasil, misalnya kalau bisa dikatakan dari report yang sudah disampaikan BRG nanti pada Desember itu pemerintah bisa berkaca ke depannya seperti ini loh untuk melakukan restorasi gambut dari yang 7 provinsi yang sudah diprioritaskan selama ini. Tapi pantau gambut lebih sepakatnya lanjut ya BRG ya? Sebenarnya sih kalau dari kami memang selama ini dari sejak adanya BRG ini kan tentu kan kita sepakat ya, maksudnya kegiatan restorasi gambut jadi lebih detail, lebih spesifik, ada kegiatan seperti ini gitu, yang mana sebelumnya mungkin sudah dilakukan, sudah terlaksana baik dari swadaya pun dari Kementerian Restorasi Gambut Pembangunan Strategis sebelumnya sudah ada, cuman kan dari karena ini instruksi pemerintah, instruksi presiden bahwa harus ada restorasi di beberapa provinsi prioritas, jadi kan fokusnya kegiatan jadi lebih spesifik gitu. Jadi harapan kami sih entah itu lanjut atau enggak, juga kami harapannya sih tetap satu untuk gambut yang baik, gambut yang ideal kembali. Jadi siapapun nanti, baik itu entah BRG dilanjutkan ataupun tidak dilimpahkan ke instansi negara lainnya, yang penting sih kembali ke tujuan bahwa kita harus kembali ke tujuan awal, ke degradasi, pengembalian pemulihan degradasi gambut. Jadi jangan sampai kita lengah untuk pembangunan tapi akhirnya melemahkan tujuan-tujuan kita dahulu yang sudah diperkuat di tahun 2016, malah selanjutnya lengah karena sudah ada kepentingan ekonomi atau pembangunan. Jadi harus sama-sama seimbang sih kalau dari kami. Kalau saya sih lebih setujunya BRG itu diperkuat dengan undang-undang gitu supaya legal standingnya lebih hebat lagi ya untuk mengeksersis seluruh kompleksitas ya. Karena tidak hanya kompleksitas teknis ya, ada kompleksitas politis di situ. Nah, kompleksitas politis memang harus diselesaikan secara politis pula. Nah, instrumen hukum itu salah satu dimensi politis untuk bisa mengintervensi apa yang sulit dieksersis secara terbatas. Saya pikir itu bisa jadi konsentrasi presiden ya. Tapi itu urusan politik ya saya pikir. Saya ingin geser ke Mbak Risda. Nah, saya ingin tahu jalan pikiran gubernur. Nah, tadi Bu Mirna saya menangkapnya semacam kode lah. Artinya pikiran pokok kepala daerah itu menjadi kata kunci untuk melanjutkan apa yang menjadi terbatas begitu. Apalagi ada mandatnya Undang-Undang 23 ya soal urusan kongruen, bahwa urusan restorasi itu bisa di take over oleh daerah melalui perencanaan anggaran. Nah, seberapa jauh restorasi gambut itu mulai dicicil ke dalam rencana-rencana strategis pemerintah daerah, Riau Hijau dan segala macam. Kita ingin tahu Mbak Risda, mungkin bisa dikasih bocorannya sedikit nih, seperti apa Pak Gubernur kita merespon restorasi gambut ini. Ya, silakan Mbak Risda. Ya, Mbak Risda bisa dengar suara saya, silakan. Ya, maaf tadi sempat terputus Bang Jali. Ya, oke, silakan. Ya sebenarnya kalau
pemerintah daerah, Mm-mm. apalagi Pak Gubernur pasti visi misinya saat ini lebih ke lingkungan, itu. Nah, ini sudah kita sesuaikan untuk pertama sekali dulu ya. Ya. Kita sangat-sangat bersyukur kita dapat bantuan melalui tugas pembantuan dari BRG, di mana kita harus merestorasi atau kata lainnya dengan pemulihan, walaupun masih banyak tantangan yang harus kita kerjakan atau mungkin kurang di mata luar di sana gitu. Tapi sebenarnya untuk gambut ini kita sudah mulai di pemerintah daerah atau di Bapedalitbang tibanya, yang memang badan perencanaan kita untuk 5 tahun ke depan itu sudah dimasukkan ke dalam RPJMD. Dan kita sudah ada yang namanya dokumen RPPLH. Sebenarnya itu sudah masuk, hanya saja mungkin bentuknya sudah agak berbeda karena mungkin kita keterbatasan anggaran. Ditambah lagi kita saat ini sedang sejalan antara perencanaan dan eksekusi di lapangan terkait dengan restorasi gambut. Untuk itulah kita Pak Gubernur atau Kadis saya lah, Pak Kadis, itu sebenarnya lebih ini apa namanya? Lebih ke monitoring kita, lebih ke monitoring dan evaluasi kita lebih tingkatkan. Apalagi kita sudah ada 3 tahun ini merestore yang sudah ditetapkan di KHG tertentu ataupun prioritas yang memang benar-benar itu dari 2015 itu terjadi kebakaran hutan dan lahan. Nah mungkin kalau terkait BRG pasti yang namanya 7 provinsi ini pasti akan mendukung. Akan lanjut lagi dan apapun itu bentuknya, yang pasti Bang Jali, pemerintah daerah khususnya Provinsi Riau akan selalu berupaya dalam restorasi lingkungan, pemulihan, apalagi kita KHG yang terbanyak ada 59 KHG. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Mungkin itu saja Bang Jali. Baik, terima kasih Mbak Risda. Bang Isnadi, dari Anda seperti apa kemudian, karena ini penting sekali, seperti yang Anda sampaikan tadi ini, akan menjadi pengalaman panjang bagi stakeholder desa untuk bisa membuktikan, dan mungkin saya pikir ini momentumnya juga untuk membuktikan bahwa Anda, masyarakat desa, mampu mengelola sumber daya itu secara sukses begitu. Apa yang menjadi ide-ide penting ke depan? Iya, terima kasih Bang Jali. Saya melihat sebenarnya kan ini, jujur saja bahwa saya sebenarnya baru ya dalam 1 tahun ini saya terlibat langsung di sistem pemerintahan desa. Kemudian dengan sebelumnya dengan latar belakang saya juga banyak bicara soal gambut. Sebenarnya saya melihat banyak potensi bahwa restorasi gambut ini bisa menuju arah yang lebih baik gitu. Misalnya saja ketika kita melihat bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah walaupun halo Bang Jali, bisa dengar? Bisa dengar, jelas. Silakan lanjut Bang Isnadi. Nah, banyak kebijakan pemerintah sebenarnya yang itu bisa dihubungkan dengan konteks restorasi gambut. Tapi tantangannya memang benar bahwa menanamkan pemahaman itu terutama misalnya untuk konteks pemerintahan desa memang tidak bisa serta-merta. Nah, di situ memang tantangannya bahwa misalnya bicara soal BRG misalnya atau TRGD atau pemerintah daerah sebenarnya harus memperkuat dari situ pemahaman bahwa ada kebijakan pemerintah yang bisa disinkronkan dengan konteks restorasi gambut. Misalnya saja di tingkat provinsi misalnya di luar yang konteks TRGD, gubernur misalnya punya kebijakan bantuan keuangan khusus misalnya untuk penguatan BUMDes. Nah itu sebenarnya yang harus di-linkkan bagaimana itu bisa mendukung kegiatan-kegiatan revitalisasi di konteks restorasi. Nah belum lagi kita bicara misalnya di tahun 2021 lah yang akan datang ini. Itu dalam konteks prioritas penggunaan dana desa, itu salah satunya adalah pemulihan ekonomi sebenarnya walaupun tujuannya adalah untuk soal COVID yang hubungannya itu dengan COVID-19 sebenarnya. Tapi kembali lagi bahwa kita kan tidak hanya terpaku pada satu isu saja gitu. Ketika itu disinkronkan, saya yakin bahwa restorasi gambut ini bisa memang benar-benar bisa dijalankan oleh masyarakat gitu. Karena saya melihat pengalaman di bagian libur lah di 2 tahun ini, 2019 kemudian 2020.
ada kegiatan-kegiatan misalnya dengan kedeputiannya Pak Susilo ya, Deputi 2 misalnya kita ada bikin demplot agroforestry, kemudian ada kajian partisipatif soal sagu sebagai pakan ternak, kemudian ada perluasan perkebunan sagu gitu ya. Nah, mungkin kalau kita hanya monoton bicara soal bagaimana pembasahan dan lain, bukan itu tidak penting, itu tetap menjadi poin paling penting ya dalam konteks restorasi gitu. Tapi dengan pengalaman-pengalaman apa yang kita lakukan, sebenarnya semua ini kan potensinya ada di desa. Tinggal bagaimana kita mensinkronkan dengan kebijakan. Kemudian yang paling perlu dipertajam adalah menanamkan pemahamannya. Ya, bukan karena saya kepala desa, saya mengatakan itu, tapi memang sebenarnya kepala desa itu menjadi salah satu stakeholder kunci lah sebagai representatif dari masyarakat gitu. Nah itu memang menjadi PR kita bersama, PR-nya BRG, PR-nya pemerintah daerah ya termasuk TRGD dan mungkin teman-teman NGO juga ya, gitu, dan menanamkan pemahaman itu. Dan perannya Green Jika Radio itu juga sudah bisa terbangun, bisa sinkron, saya yakin bahwa walaupun tidak serta-merta, tapi restorasi gambut akan menuju keberhasilan. Oke, amin. Oke, baik. Terakhir sekali Bu Mirna, 1 menit saja closing dari Anda mungkin yang menjadi perhatian. Iya, saya sepakat ini tugas semua. Lalu apa yang bisa kita lakukan ke depannya? Silakan Bu Mirna. Saya ingin menyampaikan kepada semua stakeholders di Riau yang mendengarkan diskusi ini bahwa Riau dengan kekayaan alam gambut dan juga problem-problem yang dihadapi di dalam pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut sekiranya bisa menjadi satu contoh yang baik yang menunjukkan bagaimana komitmen yang serius dan tulus dari semua stakeholders itu betul-betul bisa dilihat secara nyata di tingkat tapak, bukan hanya pada level wacana, bahwa semua orang, semua pihak di Riau membutuhkan restorasi gambut dan memberikan komitmen bahwa restorasi ini akan dilaksanakan oleh semua dengan semua tugas dan fungsi serta peran yang melekat pada masing-masing stakeholders. Oke, baik. Terima kasih Bu Mirna, Badan Restorasi Gambut ya, Deputi Edukasi, Sosialisasi dan Kemitraan BRG. Terima kasih sekali atas waktunya dan terima kasih juga Bung Agil Prakoso, peneliti dari Pantau Gambut Indonesia, Mbak Rizda, mewakili Kepala Dinas LHK Provinsi Riau. Terima kasih juga Dr. Arifuddin yang semula bergabung ya, tapi mungkin ada kesibukan. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan pandangannya dan juga Pak Kades Gambut, Bung Isnadi. Terima kasih juga atas waktunya segala macam. Oke, ya sahabat Green, itu tadi diskusi kita di New Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri terkait dengan tantangan capaian dan keberlanjutan ekosistem gambut. Satu hal yang tadi kita sepakati bersama bahwa restorasi gambut adalah tugas kita semua. Nah, dari 2016 BRG sudah memulainya, meletakkan hal-hal yang fundamental baik secara teknis, perencanaan. Mudah-mudahan itu bisa diteruskan sebagai legacy lah, sebagai contoh untuk diteruskan baik itu ke dalam level kebijakan pusat nanti melalui KLHK ya sesuai dengan perpresnya atau mungkin di level kebijakan daerah. Dan saya pikir kalaupun ada masukan ya sifatnya membangun, tidak lain tidak bukan hanya untuk ya supaya check and balances lah dalam rangka memberikan koreksi dan solusi pada restorasi gambut. Mudah-mudahan Riau bisa menjadi salah satu contoh, kata Bu Mirna tadi, dalam kesuksesan restorasi gambut. Terima kasih sahabat Green, Anda telah mendengarkan di www.greenradioline.id dan juga di streaming YouTube kita di pencarian Green Radio Line. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Raf Zamdali mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon maaf dan pamit undur diri. Terima kasih. Green Radio Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit.